updatean yang saya tahu itu dia itu bukan mengenai KDRT ya, cuman mengenai utang piutang. Saya kan cerai itu kan gara-gara utang piutang, gara-gara KDRT, nggak ada sama sekali masalah uang gitu. Tapi di situ dicantumin yang masalah utang ini itu gitu kan, yang punya utang siapa aku bilang gitu kan. Jadi bingung. Terus ya itulah, mungkin kata si itu udah ada perlawanan sih, kata Pak Maji. Cuman kita lihat aja sampai ke depannya seperti apa. Tapi kalau misalkan saya punya ini bukti, ya saya sesuai dengan fakta gitu loh, kenyataannya seperti ini. Jadi kita bantah-bantah aja, yang tidak sesuai ya kita bantah gitu. Kayak gitu sih. Nah, duplik ini kan jawaban dari si tergugat ya. Berarti jawabannya itu nggak ada soal dugaan KDRT itu. Nggak Cuma ada. ada isinya apa? Tulisannya mungkin Utang jawabannya. Hanya itu piutang, aja. Hanya utang utang piutang. piutang, terus katanya yang kredit yang dulunya beginilah. Kalau menceritakan dulu semua punya masalah masing-masing, ya kan? Dia punya masalahnya, saya juga punya masalahnya, ya sudah gitu. Toh masalah tersebut kan kita udah selesaikan. Kalau masalah yang sekarang adalah masalah yang dimana saya yang udah dibabak belur sama suami di KDRT, dan pada akhirnya saya menyerah. Saya langsung minta cerai kan gitu kan. Jadi kalau untuk kayaknya kayak nggak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kayak nggak nyambung aja gitu kan. Jadi itu sih kemarin kita udah baca-baca, sudah baca. Terus kalau saya juga nanti mungkin saya harus ada beberapa pertanyaan sama Pak Maci, belum sempat ketemu juga nih. Nanti di minggu depan insya Allah kita mulai sidang Tanggal lagi. berapa? Tanggal 19 kita bawa saksi-saksi. Saya sih rencananya pengen bawa saksi-saksi seperti Mbak Sinta Bahir. Pada saat kejadian kan saya langsung pergi ke apartemen Sinta Bahir ya kan. Saya numpang di apartemennya beliau yang ada di apartemen Basura. Nah terus beliau kan tahu tuh kejadiannya. Kalau memang Mbak Sintanya nggak syuting, ya kita ajak. Tapi satu lagi mungkin dari pihak keluarga yang mengetahui. Siapa tuh? Adekku pada saat kejadian dia datang sampai mau mukulin Mas Yogi. Oh, berarti dalam kondisi babak belur Iya, KDRT itu. adekku yang nganterin ke rumah sakit, adekku yang nganterin pulang, itu adekku semuanya, dua-duanya. Berarti sidang tanggal 19 itu agendanya saksi dari penggugat. Saksi dari penggugat. Oh. Iya. Nah, mungkin kalau utang piutang yang dibahas sama si Mas Yogi ini utang yang mana sih kak? Saya gini loh, yang sesungguhnya yang sebenarnya ada juga dia yang banyak hutang sama saya ya kan. Satu, saya bukannya mau menghitung-hitung yang sudah-sudah gitu kan. Sekarang ini, kalau saya nyusahin dia, nggak mungkin saya banyak bayar jual aset-aset saya, yang kendaraan, yang rumah, yang apartemen kan gitu kan. Banyaklah beberapa aset saya, yang asuransi ada, terus ruko-ruko ada yang di Galaksi itu kan ada uangnya, bukan tidak ada uangnya gitu kan. Kalau dia mana? Ada mobil, ada motor, ada apa rumah, kan tidak gitu. Sementara seperti berlian saya, seperti emas saya tuh kosong, saya nggak ada sama sekali. Dulu itu saya itu banyak di sini, ini masih ada di Pegadaian, saya belum ambil. Makanya saya bilang, Mbak, itu udah mau bayar lagi, Pegadaiannya gimana? Udah nggak apa-apa, nanti aja dulu. Ini kan mau bukti Pegadaiannya mau buat jadi saksi katanya gitu kan, jadi bukti gitu kan, jadi bukti. Jadi tunggu aja dulu, jangan dulu diiniin. Oh ya udah, mungkin mau perpanjang juga kan pakai dana kan, pakai uang kayak gitu. Banyak loh mas, perhiasan saya, berlian saya, kalau ada nilainya itu, kalau misalkan dijual juga bisa berapa ratus juta, bisa kali sampai 200 jutaan. Berarti sama berumah tangga itu kan beliau diduga punya utang dan yang membayarkan sama itu. Nah yang utang piutang yang mana? Ada pinjem di bank satu. Nah, dia pinjem kur. Dana kur pinjaman 500 juta. Pakai sertifikat saya. Bukan sertifikat beliau, atau bukan rumah atau ruko yang dibeliin sama Yogi, bukan. Itu sertifikat atas nama saya yang dikasih ibu saya, sehingga itu menjadi warisan kan, ya kan. Akhirnya diagunkan ke bank, dia pakai dulu tuh, ya kan
kan ada beberapa juga nilainya di situ yang dia pakai. Walaupun memang saya pakai, tapi banyak juga yang dia pakai. Transparan lah, nggak usah yang semuanya kayaknya saya yang yang dia yang terzolimi gitu kan. Nah seperti itu ada kok buktinya, sampai makanya saya tuh nggak pernah yang mau segen-segen. Udah saya share aja nih, saya bayar loh. Saya bilang, teh ini gimana, udah telat loh 5 bulan belum dibayar. Emang yang ngutang siapa, segituin. Kok kamu nagih-nagih sama saya, segituin. Orang sananya, orang banknya. Orang banknya nagih saya ya, tapi kan waktu itu kan ini jaminannya pakai jaminannya punya teteh katanya. Ya udah suruhlah dia yang bayar. Tapi saya mikir-mikir juga, kalau udah 5 bulan kan mau nggak mau aset saya ya kan. Ya udah saya selamatkan dulu mas. Uang dari mana kalau saya nih 1 bulan itu sekitar 9.500.000. Sampai sekarang masih berjalan? Iya masih 9.500.000, 5 bulan 9.500.000 dikali aja 5 berapa. Makanya kemarin saya cuma ada 2 bulan dulu, saya bayarin 2 bulan dulu, saya kan nggak ada uang ya kan, berat juga ya kan. Nah Job ini gimana Kak? hah, Emang jobnya berkurang kah setelah beradanya kasus ini? kalau saya sih alhamdulillah. Kalau untuk job saya ada, untuk job ada, kemarin baru selesai syuting film, udah bungkus, alhamdulillah. Terus kalau untuk nyanyi udah bikin rekaman, udah bikin syuting video klip sudah, tinggal rilis, pemotretan sudah. Ya sekarang paling juga adek yang di Kerawang, kirimin uang dong. Soalnya kan adek sekarang yang ngurusin restoran-restoranku. Udah itu doang. Terus sama ya paling juga ada buat pendanaan ya, main proyek di kecil-kecil lah gitu buat anak-anak. Karena mempersiapkan untuk single mom ya. Gitu. Wah, semangat. Siap belum sih Kak menjadi single mom nanti? Sudah, makanya sekarang Ratu Meta mau konten-konten, mau menceritakan tentang bagaimana kehidupan seorang single mom yang mempunyai 3 anak. Kan banyak kan di luaran sana baru punya 1 anak, aduh stres, aduh bapaknya kayak gini, itu ini itu gitu kan, banyak kan yang kayak gitu-gitu kan ya kan ibu-ibu. Nah kalau nanti Ratu Meta mau kasih kayak motivasi aja sih, lebih kayak gitu. Nanti sering-sering nge-live, sering-sering ngasih masukan, sering-sering ngonten-ngonten yang lucu-lucu buat kayak ibu-ibu datang ke mall, tahu-tahu ngasih harga, 1 juta. Mikir balik lagi nggak jadi deh, ngeliat yang ada yang barang diskonan, ini kayaknya lucu nih, bagus, beli kayak gitu-gitu. Jadi content creator nih, beralih profesi. Iya. Dari penyanyi jadi content creator aja. Semuanya nggak, sekarang itu nyanyi juga kan tetap bisa nyanyi. Kalau untuk suara mah bisa di Oke Kak Meta, mungkin sekarang komunikasi dengan calon mantan suami. komunikasi aku dengan si mantan suami aku udah nggak baik. Jadi kemarin itu dia sempat ada chatting chattingnya ada sih di dalam ya handphone saya. Jadi dia chatting sama mantan security saya yang di Kemang. Dia kan tahu kan barang-barang saya, namanya Wito. Si Wito itu tahu yang barang-barang saya, baju, kendaraan ataupun barang-barang piring, baju, piring, perabotan lah udah pada tahu. Akhirnya dia WA lagi ke si Wito. Ini katanya suruh bawa nih kursi-kursi kata gitu. Kursi-kursi meja makan. Pakai perantara komunikasinya. Lewat melalui si Wito gitu kan. Nih, bawa nih kursi-kursi kata, cuman buat menuhin doang kata dia gitu kan. Yuk, akhirnya pas dari situ di screenshot, teh ini ada WA dari Mas Yogi, kurang ajar gitu kan. Kesel juga saya kan, emosi. Akhirnya saya ngomong sama dia, lu berani sama Wito, lu WA gua, harus segituin kan. Udah tuh saya ngomong, dasar lu cuman mau kondo gini. Emang jujur ya, mantan suami saya semenjak saya menikah dengan beliau ya, saya kan waktu itu nikah siri, habis itu buat surat, saya nggak pernah yang dibeliin perabotan mas. Piring 1 pun nggak pernah, gelas pun nggak ada. Itu semua perabotan punya saya, bukan saya mengungkit ya, nggak ada. Cuman dari situlah dia ngomong, kata ini bawa aja nih kursi, cuman menu-menuhin aja deh gitu kan. Akhirnya saya bilang gini,
Jangan lupa itu kursi ada meja makannya, itu saya beli mahal puluhan juta, saya bilang gitu, saya mau bawa itu semuanya. Saya bilang sama Wito, Wito lu tahu kan perabotan saya yang mahal-mahal itu banyak. Iya tahu teh, saya gini-gini, ambilin semuanya. Jadi nggak cuman kursi aja, saya bilang sama Yogi, itu semua perabotan. Emang lu pernah beli perabotan? Nggak pernah, lu nikah nggak bawa apa-apa, lu cuma bawa diri aja sama baju lu. Tapi nggak komunikasi langsung gitu. Nggak ada komunikasi, Langsung nggak ada. antara Mas Yogi dengan kamu. Nggak ada, dia cuma ngomong berisik gitu gitu doang. Terus kalau mau tentang anak, mau ngomong tentang anak, mau ketemu, Nggak ada Mas Abi, nggak ada pemirsa di rumah, nggak ada. Itu seorang bapak yang tega cuman ngomong doang ya kan, namanya juga MPD, coba ngomong doang. Ini katanya saya kangen sama anak ini nggak ada video call, nggak ada telepon, nanyain nama mbaknya pun nggak ada. Saya udah kasih nomor telepon mbaknya, padahal nggak ada sama sekali. terus sekarang ada ngungkapin kerinduannya. Kan emang dia belum ngerti, baru 2 tahun kan gitu. Cuman Belum nanya. kalau untuk kayak misalkan ada temen nih siapa datang, cowok atau asistenku atau supir atau siapa gitu kan, halo Salman gitu, dia langsung minta gendong gitu doang, tapi dia belum ngerti itu siapa gitu. Tapi emang anaknya ini ya, betul ya. Ha-ha. Nggak takut sama orang. Enggak. Kak, berarti kan ini keputusannya Kameta bulat ya, ingin bercerai. Nggak ada istilah damai. Nggak ada, saya nggak ada. Apa sih alasan yang memperkuat Kameta akhirnya Opin tekad bulat ya? Capek mas, capek. Saya udah satu persatu saya hilang harta-harta saya. Masa iya harta ibu saya mau hilang juga? Ya kan? Capek saya, walaupun saya punya harta di sini, enggak. Tadi juga saya ada tanah saya kan yang di Pondok Gede itu 300 juta, mau dijual juga tadinya. Iya, hampir. Apa tuh? Ya gara-gara ekonomi lah, lebih ke ekonomi, kurangnya ekonomi suami saya, akhirnya kita bakul-bakul, bantu-bantu kayak gitu kan. Ya udah ntar juga suami ada lagi kali, namanya kehidupan rumah tangga ya kan. Ada sulitnya, mungkin nanti suami saya akan tahun depan lagi tahun depan ketiga tahun kagak ada hasil juga nih gitu loh. Ternyata memang ya gitulah, susah diungkapkan dengan kata-kata, pokoknya ya sulit lah untuk berumah tangga, apalagi untuk dia nyari duit sendiri buat keluarganya aja sulit gitu. Jadi mendingan saya udahlah, pas kemarin kan jual aja tuh restoran yang di Kerawang. Ngapain? Tuh yang di Kerawang kan warisan ibu saya. Jual aja tuh di Kerawang katanya. Jadi ada beberapa surat sertifikat kan. Buat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jual aja tuh yang di Kerawang. Ngapain katanya jauh-jauh, nggak ada untungnya juga. Dia lupa dapur ngebul dari mana. Ya kan? Profesi utamanya apa sih? Profesi beliau, profesi utamanya penghasilannya dari mana? Dia ngomong dari awal sama saya ngomong batu bara. Dia ada itu kerjaan batu bara. Ternyata enggak bapaknya. Terus dia bilang katanya sekarang tuh ada investasi nih, investasi jalan, investasinya macet-macet juga. Ada sih investasi. Cuman ya kadang macet-macet, enggak setiap bulan dia ada. Kalau sebulan dia nggak masuk kan amsyong kita, uang dari mana 6 anak. Akhirnya mau nggak mau Mami Ratu Meta yang nyari gitu. Iya, jadi terus saya kayak gitu terus 2 bulan nggak masuk juga, 3 bulan nggak masuk juga, udah saya mau nyari sampai saya jual ini jual itu kayak gitu. Kak, ini menjadi pembelajaran Kameta juga nggak sih untuk lebih selektif dan memilih pasangan? Jadi Trauma atau mungkin ada keinginan ntar kalau udah sah menjadi single mom ingin menikah lagi? saya sih sebetulnya ya nggak muluk-muluk, saya pengen cepat selesai, pengen punya official. Bukannya saya senang menjadi janda, tidak. Saya agak berat aja gitu, capek bolak-balik, kriweh gitu. Saya udah ngurusin anak, ngurusin juga karyawan-karyawan saya, restoran dan segala macem. Belum lagi keduniaan saya entertain ya kan. Itu kemarin tuh bener-bener riweh, capek, tapi saya syukurin. Alhamdulillah sebulan 2 bulan dapat ada aja hasilnya buat anak-anak beli susu kan. Dari mana coba 3 anak saya. Nah terus ya keriuhan kayak gitu kan yang bikin kadang-kadang saya suka down gitu kan, gimana ya untuk kedepannya.
duit dari mana ya gue ya, suka gitu, kadang suka mikir kayak gitu, waduh laki nggak ada gitu kan, ini nggak ada kan, seenggaknya kalau ada laki enak gitu kan, buat nambah-nambah. Nggak ada, saya nggak ada buat sekarang itu. Tapi selama saya jalanin kehidupan saya ada rezeki saya, dan buat anak-anak saya sekarang nyaman ya, alhamdulillah. Tanpa laki-laki pun insya Allah bisa di kemudian hari. Yang penting selama kita niat baik, ibadah kita juga ditekunin lagi, terus perjuangan kita memang buat anak, pasti akan ada jalannya. Nah, ini tanggal 19 mau sidang lanjutan offline, artinya kesana bertemu dengan Mas Yogi. Mungkin ada persiapan apa dan ada rencana mau menyampaikan apa sih dengan Mas Yogi? Kan udah lama nggak ketemu. Saya rindu gitu. Enggak lah, kemarin itu sempat Ibu Hakim malah bilang begini, tolong ya kepada yang tergugat, katanya, kepada yang tergugat, kalau bisa hadir, kalau tidak ya sudah, katanya. Biar cepat selesai, saya kasihan katanya sama ibunya. Jadi si ibu hakimnya tuh kasihan sama saya gitu. Kalau saya kan datang terus, karena kan saya mikir ada hak asuh anak, hak anak di situ yang saya ingin saya tangguh tuh gitu. Saya pengen pengadilin gitu. Nah, saya kasihan sama ibunya, katanya gitu. Terus ya mudah-mudahan nanti kalau tanggal 19, kalau memang beliau datang, ya saya cuma minta hak anak aja deh. Kalau untuk hak saya dari kemarin juga dia nggak ada nafkahin sama sekali, dianggap udah cerai kan secara agama. Kalau secara agama saya sudah tidak dibiayai dalam 3 bulan, kan sudah dianggap cerai kan, seperti itu ya. Nah kalau untuk hukum ya belum, cuma ya itu tadi, saya sih udah pasrah aja. Saya nggak mau saya nanti ya nih hak saya mana nih, kamu belum bayar nih dari berapa bulan, saya nggak mau seperti itu. Nanti yang ada rezeki saya juga nanti ketutup. Jadi saya maunya sekarang berjalan aja, saya minta nafkah anak-anak yang sesungguhnya, yang sebetul-betulnya, jangan dikurang-kurangin. Kalau dilebihin nggak jadi masalah, jangan sampai nih anak nih 10 juta kamu ngurangin jadi 1 juta, saya nggak mau itu. Tapi emang berapa? Kasian kan, seperti Mbak Kimberly Rider, gak terima juga kan dia dikasih segitu, saya nggak mau itu. Nyebut orang lagi. Iya, saya nggak mau. Tapi kamu itu emang berapa nominal yang diharapkan dalam gugatan itu, tertulis berapa untuk anak? Sekitar berapa puluh juta ya, lupa. Ada sih, jadi beli susu, beli apa. Toh kalau misalkan memang pertimbangan tersebut tidak disetujui oleh beliau, kan setidaknya ya udah nggak apa-apa, dibantu semaksimal mungkin. Emang maunya berapa? Tapi kalau misalkan 2 anak 3 juta sebulan, ya nggak mau lah saya. Ini aja belum masuk lagi dari terakhir kemarin. Udah 2 bulan berarti ya ini belum masuk lagi. Oh, udah 2 bulan Nggak ada. Terakhir kemarin ngasih 3 juta. Ini udah 2 bulan nggak ada lagi. nggak minta? Nggak. Nggak mengingatkan gitu. Mana nih? Nggak mau. Nggak mau, kenapa? Udah malas. Udah males saya, udah nanti kita mintanya di pengadilan aja. Oh. Nah, yang soal itu yang Daripada nanti kita minta-minta, maaf ya, bukannya kita mau ngerendahin atau apa. Itu uang receh sebetulnya. Uang paling ngasih juga berapa dia? Ngasih 3 juta lagi, 2 juta lagi. Bukannya kita mau ini, bukannya kita mau nilai itu uangnya, kamu tidak menghargai itu uang. Iya, menurut saya dia kasih uang saya nggak cukup 3 juta sebulan. Kalau saya harus minta-minta lagi, itu kan sama aja uang receh. Harga diri saya di mana? Ya kan, uang segitu saya juga bisa nyari lah gitu. Oke, mungkin terakhir ada yang mau disampaikan? Ya buat nyampein apa ya, aku udah no comment. Dan harapannya apa untuk case ini dengan kasus perceraian dan ada yang juga KDRT? Oh, saya mungkin untuk penyampaian untuk masyarakat ya, untuk masyarakat di rumah, tentunya untuk para suami istri pasutri yang ada di rumah, dijaga istri kalian ya, dijaga, diberikan kebahagiaan, jangan sampai seperti kejadiannya sama saya. Kalau ada apa-apa saling sharing, saling cerita. Kalian bosan dengan rumah tangga kalian, ribut terus, ajak istri kamu untuk pergi keluar, kayak kemakan, kayak cheating kemana, kayak jalan-jalan, kayak nggak usah perlu biaya atau apa, kamu datang aja ke taman mini, kayak ngobrol-ngobrol, lihat burung atau apa gitu kan, bisa kan. Nah, lebih ke sering-sering sharing sih. Terus kalau misalkan suami kamu punya penyakit hati atau penyakit dengki atau apa, lebih baik diajak untuk
apa namanya, untuk rehat gitu loh, diajak untuk rehat, psikolog kayak gitu-gitu. Bukan psikolog tuh bukan kok, bukan cuman orang gila aja, enggak, cuman kan setidaknya lebih kayak tahu harus gimana nih hubungan suami istri yang lebih layak kan, kayak gini kan gitu. Nah, itu update yang di Polres gimana Kak? Tadi biar sekalian. Oh, update yang di Polres udah tinggal dokter, saksi dokter, karena dokter masih sibuk, nggak tahu ya sekarang udah sampai di mana, saya belum nyari tahu lagi. Kayaknya udah mau gelar perkara deh. Kapan tanggal? Belum tahu tanggalnya, nanti dikabarin sama Maci. Cuman ini cuma saksi dokternya aja. Dari Brawijaya belum, karena sibuk operasi. Terakhir minggu lalu saya tanya, saya belum nanya lagi, belum update lagi. Ya mudah-mudahan segera gelar perkara sih. Cuma abis gelar perkara kan enak ya sidang juga gitu loh. Itu waktu yang di Polres kan Kamenta meminta uang untuk damai itu. Yang Iya. beberapa miliar tuh kalau nggak salah. Iya. Itu bagaimana? Tapi pihak sana kan nggak punya Jadi gini bukti loh. Itu yang menjadi pertanyaan. Itu yang jadi pertanyaan dan itu yang jadi pemikiran saya. Kalau misalkan orang pinter bagus, tapi kalau orang nggak pinter gitu, kita kan bisa gini loh. Dari tim kuasa hukum saya Pak Maci itu tuh nggak masalah mau mediasi ataupun mau tidak, itu terserah saya, ya kan. Tiba-tiba dari pihak kepolisian itu belum penyelidikan atau apa belum, ya. Tapi si Yogi ini udah, kata penyidik, memang dia udah akuin bahwa dia salah. Dia mau minta damai, Mbak, kata pihak kepolisian nih ya, Mbak Meta ini ada suaminya mau minta mediasi. Mediasinya lama lagi, hampir mau 1 bulan. Ngapain mediasi? Saya bilang, udah lanjut aja, nggak ada mediasi, saya gituin. Buang-buang waktu, udah nggak apa-apa langsung. Nggak apa-apa Mbak, dia ingin menyampaikan apa, coba Mbak terima aja dulu. Oh, ya udah, kalau misalkan udah saya nggak mau muluk-muluk ya Bu, saya gitu kan, ibu Kanitnya ada kan, saya nggak mau muluk-muluk ya Ibu Kanit. Yang jelas kalau emang mau mediasi kita terang-terangan aja ya, cukup saya menderita. Apa hasil yang saya menderita? Saya banyak nih ya, pengobatan, perawatan, ya ganti rugi kan nggak cukup cuman biaya, banyak ya kan ganti rugi itu. Nah saya bilang, intinya Bu, kalau emang dia mau ganti rugi ya udah silakan, monggo, tapi sesuai ya, saya gitu ya. Saya nggak nyebutin nominal tuh Mas, awalnya udah tuh mediasi, tiba-tiba kata temanku, ngapain sih mediasi, jalanin dulu aja mediasi nanti kalau udah gini-gini gitu kan. Ya juga sih, dan akhirnya saya bilang, nggak usah Bu, nggak usah mediasi, lanjutin, jangan Mbak, mediasi aja, kata polisinya. Oke, mediasi kita di kantor polisi ya. Setelah mediasi, ya kenapa Pak Yogi sekarang udah hadir ya, semuanya komplit, kata Bu Kanit, silakan ngobrol mau apa. Saya mau damai, iya saya mau minta maaf, iya saya salah, iya saya hilap, blablabla gitu kan. Pokoknya intinya dia mau damai, dia mau minta maaf sama saya. Terus iya gitu aja, saya juga mau jual rumah, tapi jual rumah juga belum tentu bisa laku sekarang, dia bilang gitu. Hah? Akhirnya saya bilang kalau misalkan cuma damai-damai begitu doang, mas saya juga nggak mau lah, tangan kosong. Saya capek kan, kesana kemari warawiri, bayar rumah, bayar listrik, bayar ini, emang nggak ada biaya, ya kan? Saya bilang, ya emang rumah kamu jual berapa miliar? Emang ada 1 miliar, segituin. Ya nggak ada sih 1 miliar, cuman ya memang kamu minta berapa? 2 miliar, segituin. 2 miliar, segituin. Ada nggak? Oh kamu mau nuntut begitu sama kayak yang ini, udah deh, udah ya nggak usah banyak ini, udah tuh setelah rembukan bla bla bla, ibu harus mengerti begini, kurang mengerti gimana, saya udah berbulan-bulan gak dinafkahin, saya ngerti loh, segituin. Udah deh, bapak pengacaranya udah nggak usah banyakan ngoceh ini itu, udah semampunya berapa, kalau emang ada 1 miliar, karena apa? Saya buat diri saya pribadi, tapi saya harus ngelihat nih di belakang saya ada siapa, ada anak-anak saya. Sekarang aja saya tinggal terbengkalai Mas, ya kan, masa saya harus numpang di Basura, di apartemen teman saya kan, mau sampai kapan kan gitu, kayak gitu. Jadi saya harus ngelihat nih ke belakangnya, sementara bulanannya aja kagak jelas ini, ya kan, itu gitu yang harus saya iniin. Kalau emang nggak mau ya sudah silakan lanjut perkara. Tapi kamu itu nggak
Apa? Nggak takut dilapor balik dugaan pemerasan? Enggak, Kan enggak. minta uang 2 miliar. Enggak, ngapain saya takut, orang ada hak anak saya. Wong saya juga ini, apa namanya, kemarin emang dia ganti rugi saya? Kan nggak ada ganti rugi.